Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Eranto Lulusan Pinaria, saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2022 Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membicarakan suatu toleransi dan intoleransi yang ada di negara kita, negara tercinta kita, itulah Indonesia. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi, sebelum itu kita harus mengenal dan mengerti dan memahami apa sih toleransi itu? Apa sih intoleransi itu? Pertama-tama, toleransi adalah sebuah sikap di mana kita bisa menghormati dan menghargai setiap adanya keberagaman, perbedaan dalam suatu keberagaman itu tadi, sehingga kita bisa hidup berdampingan, saling menghormati dan menghargai setiap apapun perbedaan yang ada dalam keberagaman itu. Sedangkan intoleransi adalah suatu sikap atau perbuatan yang keterbalikan dari toleransi, yaitu dimana suatu sikap yang tidak ingin atau tidak mau menghargai setiap perbedaan atau tidak mau mengakui adanya perbedaan, sehingga timbul suatu sikap yang tidak mau menerima adanya keperbedaan itu. Jadi secara garis besar ialah intoleransi merupakan sebuah kondisi di mana apabila ada suatu kelompok atau orang di dalam suatu negara itu menolak akan segala perbedaan yang ada dalam kelompok lain atau negara lain. Seperti itulah apa itu intoleransi. Oleh sebab itu, bagaimana dengan keadaan toleransi dan intoleransi yang ada di Indonesia ini? Menurut saya, keadaan toleransi dan intoleransi ini apakah sudah terjadi? Yang mana yang lebih besar terjadi? Apakah toleransi atau intoleransi? Menurut saya sendiri, di dalam Indonesia masih dalam keadaan yang 50-50, di mana masih ada yang toleransi dan masih ada juga kelompok tertentu yang intoleransi. Mengapa bisa terjadi? Menurut saya itu terjadi karena adanya suatu pemikiran atau mindset di mana ada yang namanya kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Dari adanya pemahaman kelompok-kelompok ini, kebanyakan terjadi di mana kelompok mayoritas yang mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada minoritas pada akhirnya berbuat atau bertindak seenaknya sendiri. Jadi kelompok minoritas ini lebih sering ditekankan untuk menjalani setiap apapun kehidupan bernegara di Indonesia ini, baik itu dalam kegiatan agama, kegiatan sosial, kegiatan apapun yang memicu apabila adanya mayoritas dan minoritas, yang pastinya kelompok minoritas selalu akan seperti dipersulit begitu. Itu menurut saya kondisi dan situasi toleransi atau intoleransi yang ada di Indonesia ini. Kemudian ini adalah beberapa kasus yang bisa saya angkat dalam intoleransi pada kali ini, yakni saya lebih berfokus pada intoleransi dalam umat beragama. Menurut saya sendiri, kasus-kasus di mana intoleransi terjadi biasanya terjadi di agama-agama yang ada di Indonesia. Terkhususnya apabila ada agama mayoritas dan agama minoritas. Seperti contoh, adanya penggusuran gereja, adanya pelarangan kegiatan dalam melakukan suatu kegiatan bergereja, dan yang lebih nahasnya lagi ialah bagaimana suatu sikap dari oknum dari agama mayoritas yang mempunyai pikiran yang sangat tidak baik dan sangat intoleransi, sehingga menyebabkan terjadinya suatu kasus di mana pada tahun-tahun kebelakang adanya pengeboman gereja. Itu terjadi di 3 titik di Surabaya, dan menurut saya itu cukup naas sekali karena sangat berbahaya bagi kita semua apabila
Balik lagi, kita tidak bisa mengerti apa itu toleransi dan bagaimana cara kita menyikapi sebuah perbedaan dalam suatu negara yang memiliki banyak sekali keberagaman. Dalam kasus ini saya percaya bahwa yang menjadi masalah bukan agamanya, melainkan oknum-oknum yang ada dalam agamanya. Mereka melandaskan bahwa manusia untuk agama, jadi manusia akan melakukan dan menghalalkan segala cara untuk memenuhi atau berlandaskan ikut dengan apa yang diajarkan oleh agamanya. Menurut saya itu sangat tidak boleh dilakukan, apalagi di negara kita ini. Kita sebagai umat beragama, sebagai orang-orang yang pintar, kita juga harus memiliki sikap yang bisa inklusif, yang bisa terbuka dengan adanya perkembangan zaman, sehingga kita bisa menetralisir segala upaya-upaya atau sedikit ajaran-ajaran sesat yang diajarkan dalam suatu agama. Jadi di sini bukan agamanya yang salah, melainkan oknum-oknumnya yang menjadi masalah dalam kasus-kasus tersebut. Oleh sebab itu, balik lagi sangat disarankan bagi kita semua untuk belajar bagaimana kita bisa menyikapi suatu perbedaan. Khususnya di Indonesia, perbedaan dalam umat beragama. Apa sih faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya suatu sikap intoleransi? Menurut saya faktor-faktor yang termasuk dalam sikap yang membuat seseorang menjadi intoleransi ialah bagaimana ia mungkin ada kesalahpahaman dalam suatu landasan, baik itu agama atau maupun pengertian yang lainnya. Kemudian yang pastinya semuanya akan tertuju pada suatu masalah internal pada diri sendiri. Oleh sebab itu semuanya kita harus benar-benar mengerti dan memahami bagaimana cara kita menyikapi perbedaan tersebut. Ada beberapa cara yang bisa saya tawarkan kepada kalian semua untuk kita bisa menghadapi dan menghargai setiap perbedaan yang ada di tengah-tengah, baik itu dalam berumat beragama, dalam kehidupan sosial budaya, dan yang lain-lain. Yang pertama-tama saya bisa menyarankan kepada kalian untuk belajarlah pendidikan kewarganegaraan. Di sini kalian akan belajar banyak sekali apa itu dasar negara, apa itu keberagaman dalam suatu negara, apa itu wawasan Nusantara. Dan menurut saya ini adalah hal yang cukup penting bagi kalian semua untuk belajar pendidikan kewarganegaraan ini sejak kecil gitu. Mengapa? Karena ini diharuskan supaya menimbulkan suatu sikap nasionalisme yang akan membuahkan suatu sikap yang namanya toleransi, mengerti bagaimana cara menghadapi segala perbedaan yang ada. Apabila kita masuk ke dalam suatu fokus tertentu dalam pendidikan kewarganegaraan, yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ialah suatu sikap bagaimana kita bisa mengerti keberagaman dan bagaimana cara kita menghargai suatu keberagaman tersebut. Tidak sampai situ saja, kita tidak boleh hanya mengerti suatu wawasan Nusantara itu sendiri, melainkan harus ada tindakan di dalamnya. Tidak cukup bagi kita untuk mengerti apa itu toleransi, apa itu intoleransi, apa itu semuanya. Tetapi apabila kita tidak bisa menuangkan semua pengertian-pengertian itu dalam tindakan, itu sama sekali tidak penting menurut saya, karena tidak membuahkan hasil sama sekali. Oke teman-teman semuanya, kesimpulan pada pembicaraan kita kali ini ialah betapa pentingnya suatu sikap toleransi dalam menghadapi keberagaman yang ada di Indonesia ini, baik itu keberagaman dalam suku, budaya, khususnya agama, dimana tadi sudah saya jelaskan adanya minoritas dan mayoritas. Itu sangat penting sekali bagi kita untuk memahami apa itu konsep dari toleransi dan bagaimana kita bisa mempelajari suatu wawasan Nusantara, pengertian Nusantara. Bagi kita, bukan hanya kita mengerti saja semua sikap itu, terlebih kita juga harus ada tindakan di dalamnya, agar setiap persatuan dan kesatuan yang ada di negara kita ini menjadi lebih kuat, dan kita sebagai anak muda bisa menjadi generasi penerus bangsa yang dapat
membanggakan dan membawa martabat Indonesia menjadi lebih kuat dan lebih dikenal, sehingga identitas bangsa Indonesia sendiri bisa lebih dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.